Mari kita buka Markus pasal 16. Di Markus pasal 16 ayat 15, ada tertulis, ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Yesus mengatakan kepada kita, untuk pergi ke seluruh dunia, dan beritakan Injil kepada semua manusia. Apa yang akan terjadi kepada mereka yang percaya Injil dan dibaptis? Yesus berkata, bahwa mereka akan diselamatkan. Bukankah berita yang luar biasa ini harus diberitakan kepada semua orang? Injil harus diberitakan, bukan hanya di Korea dan tetangga kita, tetapi juga kepada semua orang di seluruh dunia. Jika begitu, Injil Kerajaan Sorga merupakan kabar untuk menyelamatkan semua manusia, bukan? Berita dunia ini menyampaikan kematian. Sebaliknya, Injil Kerajaan Sorga memberikan hidup kepada semua manusia. Kabar untuk menyelamatkan semua manusia adalah good news, yaitu Injil. Lalu, dari sudut pandang kebenaran, apakah Injil? Meski ini sesuatu yang sudah kita ketahui dengan baik, mari kita ulas sekali lagi hari ini. Mari kita baca Kolose pasal 1. Di ayat 23, dikatakan, sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil, yang telah kamu dengar, dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi apa? Telah menjadi pelayan Injil. Jika kita mencari ayat yang dipasangkan, kita bisa jelas memahami apa yang dimaksud dengan Injil. Mari kita membuka 2 Korintus pasal 3. Di pasal 3 ayat 6, ada tertulis, ialah membuat kami juga sanggup menjadi apa? Pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Mengenai ayat ini, siapakah yang menulis kitab 2 Korintus? Rasul Paulus yang menulis kitab Kolose dan 2 Korintus. Dalam Kolose pasal 1, Paulus menyebut dirinya sebagai pelayan Injil. Dan di 2 Korintus, Paulus menyebut dirinya sebagai pelayan perjanjian baru. Paulus tidak berbohong. Ini berarti bahwa tidak ada perbedaan antara perjanjian baru dan Injil, bukan? Sebab keduanya memiliki makna yang sama, Paulus menyebut dirinya sebagai pelayan perjanjian baru dan pelayan Injil. Dengan itu, Injil berarti perjanjian baru, dan perjanjian baru berarti Injil. Kalau begitu, mengapa perjanjian baru berarti Injil? Kabar seperti apakah yang terkandung dalam perjanjian baru? Itulah good news. Kabar semacam apakah yang merupakan good news? Kabar yang menyelamatkan orang adalah good news, bukan? Kebenaran apakah di dalam perjanjian baru merupakan kabar untuk menyelamatkan orang, yaitu good news dan Injil? Mari kita mencari Yohanes pasal 6 dan memastikan bahwa sesungguhnya perjanjian baru merupakan kabar baik, good news. Silahkan membuka Yohanes pasal 6 ayat 53. Jikalau kamu tidak makan daging anak manusia, dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Dengan kata lain, bukankah ini berarti bahwa kita tidak dapat hidup? Mari kita lanjutkan. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai apa? Hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Apakah yang dilambangkan daging dan darah Yesus? Dalam firman kebenaran di Lukas pasal 22, dalam Lukas pasal 22, kita bisa menegaskan bahwa roti Paskah melambangkan daging Yesus, dan anggur Paskah melambangkan darah Yesus. Jika begitu, apa yang terkandung dalam Paskah? Itulah hidup yang kekal. Paskah adalah perjanjian baru. Apakah perjanjian baru itu? Itulah Injil. Dunia ini membawa berita kematian sebagai berita baru setiap hari. Itulah sebabnya mengapa kita perlu memberitakan kabar baik kepada seluruh dunia. Pekerjaan seperti itu harus diselesaikan dengan cepat. Karena Tuhan akan menganugerahkan hidup yang kekal kepada umat manusia, bukan kehidupan sementara. Seandainya kita hidup selamanya di tempat yang menyakitkan dan menyusahkan, itu sungguh kutukan, bukan? Di manakah Dia akan membiarkan kita hidup selamanya? Iya, benar, di kerajaan sorga. Kita akan hidup di kerajaan sorga yang kekal, di mana penuh dengan sukacita dan bahagia, dan kita dapat melakukan segala sesuatu yang kita harapkan.
Tuhan berjanji bahwa Dia akan membiarkan kita hidup di sana untuk selamanya. Jadi, apakah perjanjian baru itu? Itulah Injil. Injil adalah good news dengan bahasa Inggris. Melalui semua ajaran kebenaran tersebut, kita bisa menyadari bahwa kita telah menerima kabar yang luar biasa. Haruskah kita menyimpan kabar baik ini hanya untuk diri kita sendiri? Semakin banyak kita memberitakan kabar baik ini, semakin baik. Bapa Ansahong dan Ibu Sorgawi Yerusalem Baru, yang adalah roh dan pengantin perempuan, telah datang ke bumi ini untuk memberitakan kabar yang diberkati dari perjanjian baru, yang membiarkan kita memasuki kerajaan sorga yang kekal.